Yang jelas langsung aja sudah tidak sabaran lagi menunggu pendakwa yang terakhir kita. Pendakwa mu'alaf sekaligus defender of Islam. Dengan judul Melintasi Syirot Secepat Kilat. Ini dia kami undang. Koh Donditan. Takbir! 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 Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, belum serempak kayaknya yang di belakang belum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong, orang Medan masa suara pelan-pelan ya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di depan Bapak Ibu semuanya di sini. Perkenalkan, mungkin kalau sudah ada tulisannya tadi nama saya Donditan ya Bu ya. Nah, Tan itu marga saya Bu ya. Marga itu bahasa Cinanya Se. Nah, jadi saya Dondi Se. Nah, Ibu. Budak kaget. Setan Bu, bukan syaiton Bu. Ya. Alhamdulillah saya kembali ke fitrah saya tahun 2014. 25 Juli 2014 saya kembali ke fitrah. Jadi saya kembali ke Islam. Karena fitrah kita Islam. Karena fitrah kita Islam. Ntar ada yang nanya, emang dulunya Islam loh? Setiap manusia yang lahir kan fitrah katanya ya. Nah, jadi kalau tadi MC bilang saya mualaf gitu. Udah 10 tahun, masa mualaf terus? Jangan mualaf terus MC ya. Mantan kafir gitu ya. Alhamdulillah, kita semua lahir dalam fitrah, yaitu artinya muslim. Muslim artinya apa? Muslim adalah orang yang berserah diri kepada kehendak sang pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu besar, ketika dia lahir di keluarga muslim, alhamdulillah, orang itu bisa menjaga kalimat syahadat terus di mulutnya. Tetapi mungkin saya dan orang-orang lain dulu pernah dikafirkan oleh orang tua saya. Karena orang itu bisa menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi karena orang tuanya. Ya. Jadi ketika orang itu mendengar Islam, menerima Islam, sampai dia memeluk Islam, sebenarnya orang itu kembali ke fitrahnya. Ya. Alhamdulillah, itu adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa buat saya. Ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya merasa seperti orang yang baru dapat lotre Bu. Sangat beruntung gitu ya. Kalau ditanya orang, kenapa? Gimana rasanya? Lega, saya bilang gitu. Leganya gimana? Karena saya nggak harus menyembah manusia lagi. Ya, karena dulu di agama saya yang dulu, saya dulu dari kecil Kristen, ya, Kristen Protestan. Sekolahnya Katolik, tapi saya ke gereja Protestan. Ya, biasa itu Bun ya. Bahkan saya yakin ibu-ibu di sini mungkin ada yang pernah sekolah di sekolahan Katolik atau Kristen, benar nggak Bun? Benar? Ada? Boleh tunjuk tangan berapa orang? Tuh, banyak juga ternyata. Ya. Kenapa? Karena memang zaman dulu orang tua kita kan bilang kalau sekolahan Katolik katanya jauh lebih bagus, Ya, disiplin. lebih disiplin gitu ya. Nah, jadi saya dulu dari TK sampai SMP sekolah Katolik, SMA sekolah Kristen, kemudian setelah kuliah dan berkeluarga tetap di Kristen. Ketika 2007 kalau nggak salah ya, 2007 tiba-tiba papa saya masuk Islam. Nah, papa saya duluan masuk Islam. Memang papa saya waktu itu sudah pisah sama mama.
Jadi saya melihatnya papa masuk Islam itu mungkin karena pergaulan gitu lah ya. Nah ketika itu saya baru loh kok gimana ceritanya, papa saya mudanya Konghucu ketika pindah ke Jakarta tahun 85 dia masuk Kristen sampai dia bisa khotbah kalau dia ada persekutuan di rumah gitu. Tiba-tiba 2007 masuk Islam. Saya jadinya mengamati, saya jadi mengamati Islam gitu. Tapi yang saya amati waktu itu bukan ajarannya, yang saya amati apa? Muslimnya. Nah, ya selama beberapa tahun, kurang lebih 5 tahun, yang saya amati Muslimnya. Nah, ini yang menjadi mungkin bisa jadi pelajaran buat kita ya. Kenapa saya memerlukan waktu kurang lebih 5 tahun cuman buat mengamati Muslimnya. Nah, itu memang kita tidak bisa pungkiri ya. Islam sempurna, Muslim belum tentu sempurna, ya. Islamnya perfect, Muslimnya belum tentu perfect. Gitu. Maka itu kita sebagai Muslim, kita suatu saat kita tidak pernah tahu kapan kita diamati oleh orang di luar Islam. Maka itu setiap kali kita bertindak, berlaku, berbicara, ayo kita tunjukkan akhlak Islam kita yang paling baik di depan orang yang bukan Islam. Senyum kepada orang yang bukan Islam itu sudah merupakan akhlak pertama yang paling baik buat mereka. Ya. Nah, saya butuh waktu kurang lebih 5 tahun. Saya melihat waktu itu ada kesan yang kurang baik. Terus terang aja, satu kelompok yang kurang baik, yang saya pikir Islam kok begini gitu ya. Ribut sini, ribut sana, berantem sini, berantem sana gitu. Tetapi qadarullah kira-kira tahun 2012 saya ya waktu itu sudah ada zaman YouTube ya, sudah ada zaman YouTube. Kalau zaman sekarang orang sebut FYP gitu ya. Saya melihat videonya almarhum Syekh Ahmed Didat. Nah, semoga Allah SWT merahmati beliau. Beliau adalah seorang dai yang luar biasa dari Afrika Selatan. Dia dia berasal dari India ya, hijrah ke Afrika Selatan. Dakwahnya beliau, Masya Allah, saya sebagai orang Kristen yang nonton waktu itu apa ya, tercengang-cengang gitu. Dia bisa membacakan kitab saya dengan begitu fasih, buka ayat ini, buka ayat itu gitu ya. Jadi lama-lama saya nonton video dia sambil pegang kitab saya gitu. Ketika itu memang nonton sambil pegang kitab, apa yang dia katakan saya langsung cek dalam kitab saya. Karena saya sudah akrab dengan kitab saya, jadi saya bukanya cepat bun. Dulu kalau di gereja saya itu ada lomba buka adu cepat Bible gitu. Wah, saya juara 2 dulu. Jadi ketika almarhum Syekh Ahmed Didat sebut surat ini, pasal ini, ayat ini, saya cepat bukanya. Dan ternyata apa yang dia katakan, saya bisa langsung cek, ternyata benar. Apa yang dia sebutkan ternyata benar. Di dalam kitab saya waktu itu oleh beliau disebutkan ada apa? Plagiarisme. Plagiarisme tahu nggak bun? Copas, copy paste gitu ya. Nah, jadi surat ini dengan surat lain kok bisa plek sama gitu. Ini saya ngomong logat Jawa nggak apa-apa ya Ustaz ya. Karena sebelah saya orang Indramayu jadi nggak apa-apa ya Ustaz ya. Nah, jadi itu beberapa ayat, belasan bahkan puluhan ayat itu bisa persis sama. Kira-kira gitu di Quran ada nggak kan? Ayat-ayat serupa ada. Bukan serupa, ini misalnya 35 ayat di surat ini dengan 35 ayat di surat lain itu sama persis. Ada nggak bun? Nggak ada. Kalau yang diulang ada nggak bun? Ada. Ar-Rahman ya bun ya. Tapi kalau 35 ayat di surat ini sama dengan 35 ayat di surat lain, ada nggak bun? Nah, itu yang namanya plagiarisme. Hurufnya sama, tanda bacanya sama. Kaget juga saya, kok bisa tahu ya dia? Saya yang bertahun-tahun Kristen malah saya nggak tahu gitu. Satu itu. Kemudian dia bisa sebutkan ayat ini dengan ayat ini kontradiksi. Yang sini bilang orang ini waktu jadi raja umur 22 tahun, surat lain menyebutkan orang yang sama jadi raja umur 42 tahun, beda 20 tahun. Oh mungkin saya pikir diskon gitu kali ya.
kontradiksi seperti itu bukan cuma satu, banyak ternyata. Waduh, saya pikir, ini kitab saya loh, saya bilang. Selama ini saya mengimani loh, cuman saya kok nggak tahu gitu. Oke, setelah itu ada lagi almarhum Syekh Ahmad Hidayat sebutkan ada ayat-ayat yang katanya apa ya? Tambahan, sisipan, ya, tambahan, sisipan, bahkan ada pinjaman. Pinjam tapi tak balik-balikin gitu. Tasrif ya. Nah, seperti itu. Istilahnya begitu ya. Masa iya, saya bilang gitu. Jadi setelah menonton video-video beliau, saya jadi riset sendiri, Bu. Jadi riset, saya cari tahu, dan ternyata buktinya malah ada dari kalangan Kristen sendiri. Nah, setelah itu jadi saya berpikir, kalau begitu, bisakah kitab suci yang saya punya ini disebut sebagai kitab suci? Nah, itu yang jadi pikiran saya. Kalau ada kitab yang sudah ada pemikiran manusia masuk ke dalamnya, kemudian dijadikan ayat, apakah ini kitab bisa jadi kitab suci? Nah, barulah saya mempelajari kitab-kitab yang lain, agama-agama yang lain. Saya karena Kristen, ternyata Kristen itu artinya apa? Diambil dari kata Kristus. Kristus artinya sebenarnya yang diurapi. Ya, Kristus bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Yunaninya Christos, bahasa Aramaiknya The Mesiho, bahasa Ibraninya The Mesihah, bahasa Arabnya apa, Bun? Bahasa Arabnya apa, Bun? Al-Kafir. Al-Masih, Bu, ternyata, Bu. Iya. Mesia. Jadi Kristus itu sama dalam bahasa Arab itu Al-Masih. Jadi kalau ibu-ibu pernah mendengar Yesus Kristus, itu sebenarnya sama dengan Isa Al-Masih. Nah, mungkin ada yang belum tahu ya. Kalau Yesus sama Isa sama nggak, Bun? Sama, alhamdulillah. Ada yang geleng-geleng. Sama nggak, Bun? Dulu, jadi apa ya? Di Kristen juga ada yang namanya gereja Isa Al-Masih. Ada juga di gereja di Pulau Jawa tuh banyak, ya. Ternyata Yesus Kristus dan Isa Al-Masih itu sama. Nah, ketika saya mengamati kata Kristen itu artinya apa? Kristus ternyata adalah gelar daripada Yesus, ya. Al-Masih adalah gelar daripada Nabi Isa alaihissalam. Oh, ini gelar daripada Nabi, ya. Ketika saya cek Yahudi berasal dari nama daripada anak keempat daripada Nabi Yakub alaihissalam, dari kata Yehuda, ya. Yehuda akhirnya menjadi Yahudi. Yahudi yang tadi bangsa juga sekarang dipakai sebagai nama agama. Cuman kalau di Yahudi itu memang boleh dikatakan mereka merasa eksklusif. Gitu, ya, eksklusif. Kenapa? Karena mereka merasa sebagai bangsa pilihan. Nah, karena eksklusif, jadi mereka menyebut orang di luar Yahudi itu dengan sebutan Goyim. Goyim itu artinya bangsa-bangsa. Apa ya? Saya nggak tega ngomongnya sebenarnya. Nanti aja lah, ya. Saya nggak tega ngomongnya. Kemudian ada lagi kita kenal dengan agama Hindu. Hindu adalah ternyata nama tempat daripada agama tersebut berasal di India, ya. Hindu juga ada kasta-kasta. Oke, saya lihat Buddha. Buddha ternyata gelar daripada Siddhartha Gautama, ya. Di dalam Buddha memang mereka punya dharma-dharma yang dikedepankan, tapi konsep ketuhanannya tidak begitu ditonjolkan. Konghucu, ada yang tahu Bu artinya Konghucu? Nggak tahu. Konghucu itu sebenarnya bukan. Konghucu itu nama daripada nabi agama itu. Nah, ya. Jadi sebenarnya kalau kita pelajari agama-agama itu, bisa dikatakan mungkin sebenarnya awalnya semuanya tauhid. Nah, ya, ketika nabinya masih ada tauhid, tapi ketika sudah meninggal, pengikut-pengikutnya yang mungkin sudah beberapa generasi sesudahnya ini yang mulai melakukan pemikiran-pemikiran agama yang menjadikan ajarannya jadi berbeda dengan ajaran nabinya, gitu, ya. Nah,
Ketika ke Islam, saya pikir Islam itu nama nabi atau gelar orang atau nama anak nabi gitu ya. Iya. Ternyata Islam artinya apa? Selamat. Apalagi Bu? Berserah diri. Berserah diri, oh rahmatan lil alamin. Apalagi Bu? Udah segini doang Bun? Banyak. Oh banyak, harusnya banyak ya. Selamat, damai, berserah diri, patuh, taat, tunduk, mengabdi. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Islam itu sebenarnya juga kata yang sama ketika digunakan sebuah bangsa menaklukkan bangsa lain. Bangsa yang ditaklukkan ini juga dia harus berislam kepada bangsa yang menaklukkan. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta kita juga harus patuh, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Saya pikir Islam nama orang tadinya gitu. Malah kalau di Jawa, Bu, di tempat saya, Islam ada yang mengartikan apa? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Gitu ternyata ya. Tadinya ada yang bilang begitu gitu. Nah akhirnya ketika saya mempelajari beberapa agama tersebut, saya menemukan yang apa namanya, yang ada benang merah dengan agama-agama yang disebut ya oleh orang-orang akademisi dengan agama samawi. Ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Oke. Tapi kita nih Bu nih, nah ini kita sambil sharing ya Bun ya. Kita sebagai orang Islam, agama samawi itu ada berapa Bun? Islam, Nah, berapa Bu? Islam, Kristen, Yahudi. Berapa? 3. Sebagai orang Islam. Satu aja. Satu. Satu aja. Kok pada ragu-ragu tadi Bun? Jangan ragu-ragu Bun. Ya, sebagai orang Islam, agama samawi ya cuma satu, cuma Islam. Nah, sekarang gini Bun, jangan dikasih contekan ya Bu ya. Sebagai orang Islam, Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar Bun? Widih, mantap, Masya Allah, Alhamdulillah. Saya di tempat lain banyak jawabnya Islam adalah agama yang paling benar gitu. Yang benar. Yang benar gitu ya. Bukan paling benar. Nah, kalau paling benar berarti ada yang lain yang benar. Kalau kita bilang Islam agama yang paling benar, berarti kita menyalahi inna dina indallahil Islam gitu ya. Ini penting, walaupun ini tidak sama dengan pandangan orang akademis, tapi kita harus pegang yang sesuai dengan Quran gitu ya, supaya kita tidak mudah disesatkan atau mudah dibelokkan gitu pikiran kita. Nah ya, ketika saya mempelajari Islam, oh ternyata kok nyambung ya, ada nama-nama nabi yang sama di dalam Quran dengan yang di kitab saya. Terus kemudian juga mempelajari Yahudi, oh ternyata Kristen separuh kitabnya, wah bahasanya ini separuh kitabnya nih, bukan separuh. Kalau yang tahu lagu langsung nyambung ya Bu ya. Separuh apa? Izin minum dulu ya Bu ya. Suaranya udah mulai serak ini, bentar. Ya, ya. Oh iya. Makannya di Ustaz. Ini bersih kok gelasnya. Yang ini? Oh ini udah ya. Gelasnya bersih. Oke. Nah, jadi saya akhirnya harus terpaksa ya, Bun ya, Iya. mempelajari ulang kitab saya. Tadi yang katanya ada plagiarisme, jadi Bun ya. Kurang panas ya. Nggak apa-apa. Yang tadi katanya ada plagiarisme, ada kontradiksi, ada ayat tidak asli gitu. Saya dapat buktinya. Tapi ternyata itu belum cukup gitu ya. Karena semua itu kalau diungkapkan atau diajukan ke pendeta, pendeta masih bisa jawab walaupun caranya dengan muter-muter dulu kemana-mana gitu ya.
Dan akhirnya tidak ada jawaban gitu, cuma muter-muter aja seperti orang menjawab tapi asal jawab gitu. Itu banyak ya. Sampai akhirnya saya harus tahu, oh kalau begitu kitab saya ini berasal dari mana, siapa yang nulis, kapan ditulis, kapan disusun gitu. Akhirnya saya menemukan bahwa ternyata saya pakai alat peraga ya Bun ya. Boleh, boleh. Nah kalau pakai alat peraga enak nih. Iya. Nanti saya juga minta tolong Ustadz atau Bunda untuk bacain nih berarti. Ustaz aja. Kacamata nggak ada soalnya. Oh, enggak bawa kacamata. Kacamatanya di tas. Sebentar ya. Nih kenapa ya kok kemana-mana harus bawa kitab banyak-banyak begini ya? Senjatanya ini. Nah, dan kenapa kok saya mempelajari gitu, akhirnya saya mendalami gitu ya. Nah ini nih. Nah, di depan saya ini ada sebuah kitab. Kitab ini namanya apa? Tanakh. Nah, ada kitab namanya kitab Tanakh. Ya, kitab Tanakh ini punya siapa? Kitab Tanakh ini ternyata punya Yahudi. Iyalah tulisannya Yahudi itu. Ya. Tulisannya Yahudi. Ya, ini dalam bahasa Ibrani. Ibrani. Nah, gini Bun tulisannya Bun. Bahasa Ibrani seperti ini, yang sebelah sini. Iya. Nah, ini sama seperti tulisan Arab, ditulis dari kanan ke kiri. Iya. Nah, ya. Ini adalah kitabnya orang Yahudi yang ternyata sebenarnya ini yang menjadi separuhnya kitab orang Kristen. Nah, ini kitabnya orang Kristen. Ada meja lagi nggak ya? Mejanya kayaknya kurang besar ini. Kurang besar mejanya. Mejanya Nah, dikit. ini kitabnya orang Kristen. Ada yang juga masuk Islam dari ibu-ibu di sini, dari Kristen? Ada. Ada? Ada mualaf. Ada mualaf? Ayo, ayo. Ada ya? Nih alo, nih alo. Nah, pasti akrab dengan kitab ini kan? Nah, ya kan, jangan hook tuh. Ini adalah kitabnya orang Kristen Protestan, ya. Oh. Alkitab ya judulnya. Ini tulisannya Alkitab, tulisannya ya Bun ya. Tapi saya yang sudah mempelajari, saya menghimbau nih Bapak Ibu di sini, jangan sebut ini Alkitab. Kenapa? Ini bukan kitab. Bukan, karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Betul nggak Bun? Iya. Nah, jadi jangan sebut ini Alkitab, sebut saja ini Bible. Pakai bahasa Inggris Bu, biar kelihatan modern dikit Bu, gitu ya. Bible gitu ya. Paling jauh Holy Bible gitu. Ya. Ini adalah kitabnya orang Kristen Protestan. Oke. Isinya 66 surat. Nah, saya kalau pakai kata surat ibu-ibu pasti ya tahu ya. Di Quran kita ada berapa Bun suratnya? 114. Di Indonesia ya Bun ya. Kalau di Afrika berapa surat Bun? Tambah. Hah? Ditambah lagi. Sama. Kalau di Cina? Sama. Oh aduh. Kalau di Amerika? Sama. Jumlah ayatnya sama nggak Bu? Sama. Lah kok ada yang 6236, ada yang 6666? Nah lo pada diem semua. Karena ada Itu karena ada perbedaan sistem penomorannya. Jumlahnya semua sama, 6666, tapi sistem penomorannya yang berbeda. Ada yang kalimat basmalah tidak diberi nomor, ya. Ada yang pemotongan ayatnya juga nomornya beda. Tapi jumlahnya semua sama, jumlah suratnya sama gitu. Nah, kalau yang ini punya Kristen Protestan 66 surat. Ya. Ini punya orang Kristen Katolik yang ini nih. Nah, ini. oh, tebal kali. Tebal kali gitu. Ini isinya 73 surat. Yang tadi? Ya. Yang tadi 66 surat. Nah, karena yang ini menolak 7 dari sini gitu. Oh. Gitu ya. Sudah selesai belum, Ustaz? Sudah selesai belum, Ustaz? Apanya? Belum. Ini ada Kristen Ortodoks. Nah, 78 surat. Udah selesai belum, Bun? Belum. Oh, belum. Ada lagi. Ini Kristennya Ethiopia. 81 surat. Banyak lagi. Lebih banyak. Ada lagi sebenarnya, cuma saya nggak bawa Bun. Ya, penuh udah berat ini sebenarnya. Kemarin sudah overweight hampir 2 juta. Nih.
Waduh. Ya, tapi enggak apa-apa, saya harus bawa. Memang saya harus tunjukkan ke ibu-ibu, ya. Betul. Jadi yang Protestan 66 kitab atau surat, Katolik 73 surat, Ortodok 78 surat, Ethiopia 81 surat. Jadi yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, yang Katolik menolak 5 dari Ortodoks, yang Protestan menolak 7 dari Katolik. Jadi belum kompak gitu. Ya, antara Protestan, Katolik, Ortodok, kitabnya belum kompak gitu. Tuhannya udah kompak belum, Bu? Belum juga. Jadi di Kristen itu ada 3 golongan utama, ya Bu ya. Ini saya sharing dengan Bapak Ibu supaya ibu-ibu nanti kalau berteman dengan orang Kristen boleh nanya, kamu Kristen apa gitu. Oh. Gitu ya. Iya. Karena ada 3 kelompok yang berbeda. Yang pertama, Kristen yang percaya Trinitas gitu. Ada yang tahu Trinitas, Bun? 3 dalam 1. Apa? Coba. Nah, lo. Trinitas itu gini, Bun. Tuhan itu Esa, kata mereka ya. Ini kata mereka. Tuhan itu Maha Esa. Tapi, nah, selalu ada tapinya. Bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, ya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak, Bu? Alhamdulillah nggak paham. Wah, kalau ibu bilang paham, waduh, bahaya tuh kalau bilang paham ya. Nggak paham kita. Jadi mereka bilang Tuhan 1 atau Esa, tapi 3 pribadi. Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Nanti lanjut, Bapa itu Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Tambah pusing ya, Bu. Ya, itu namanya Kristen Trinitarian. Ya. Nanti ada Kristen Unitarian. Unitarian apa? Mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Mereka mengatakan Yesus hanya ciptaan. Ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Tapi bukan Tuhan. Ya. Nanti ada lagi Kristen yang namanya Kristen Oneness. Kesatuan gitu. Oneness ini mengatakan Bapa atau Tuhan yang Maha Esa ini adalah Yesus. Yesus adalah Bapa. Jadi bukan 3 pribadi, tapi 1 pribadi. Nah, itu Kristen Oneness. Jadi ada 3 golongan yang konsep Tuhannya berbeda gitu. Jadi konsep kitabnya belum akur, konsep Tuhannya juga belum akur gitu. Ya, jadi kalau kata orang Betawi belum kelar gitu lah istilahnya. Nah, itu yang ada di dalam Kristen. Nah, sekarang kita nih ngapain ya ngomongin agama orang, Ibunya? Hah? What's the point ya? Oh, wawasan, pinter. Tapi gini, Bun ya, kenapa saya akhirnya kok jadi mendalami hal-hal seperti ini ya? Karena akhirnya, sebenarnya dulu alasan utamanya gini, supaya kalau saya ditanya keluarga besar saya bisa jawab gitu. Alasan awalnya sebenarnya itu gitu. Tapi jadi telanjur, jadi malah keterusan gitu ya. Saya takut banyak ditanya oleh saudara saya, yang tanya cuma 1 orang, kakak perempuan saya. Ini kalau bahasa Betawi lah ya, bahasa Cina Jakarta gitu lah. Lu ngapain masuk Islam gitu, kata perempuan saya. Saya bilang gue mau ikut Yesus. Lah, selama ini kan kita Kristen ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus. Paulus. Pernah dengar, Bu, Paulus? Yang mana, Bu? Ibu kenal emang? Apa? Bukan tukang kredit sebelah ya, Bu ya? Nah, jadi ternyata kalau dipelajari betul-betul, ternyata yang menciptakan dan mendirikan agama Kristen itu bukan Yesus. Ternyata Paulus. Kenapa? Karena ajarannya berbeda dengan ajaran Yesus dalam kitab ini. Gitu. Nah, ya. Jadi ini juga boleh dikatakan bahwa Islam kita kan sangat memuliakan Nabi Isa alaihissalam, ya kan? Bahkan nama Nabi Isa alaihissalam disebutkan 25 kali di dalam Quran. Ya.
5 kali lebih banyak daripada nama Nabi Muhammad SAW di dalam Quran. Jadi artinya Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu Nabi yang perkasa yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel pada zaman itu. Artinya Nabi Isa alaihissalam juga ya pada zaman itu aja ya. Jadi kita juga harus beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Tapi ketika kok di agama lain Nabi Isa alaihissalam kok disembah jadi Tuhan gitu, kita boleh nggak sih merasa begini? Itu Nabi kita loh, Nabi kita tuh difitnah jadi Tuhan loh, disembah-sembah sama orang gitu. Bisa nggak Bun begitu? Ya, iya. Nah, jadi kalau saya mempelajari agama ini, agama Kristen, boleh nggak saya tuh sedang dalam rangka membersihkan fitnah terhadap Nabi Isa alaihissalam? Iya, betul. Boleh nggak? Iya, boleh. Nah itu, jadi ketika yang saya belajarin di sini, saya bisa buktikan dari kitab mereka bahwa agama Kristen bukan ciptaan Yesus, tapi sebenarnya ciptaan Paulus. Berarti saya sedang mencoba membersihkan fitnah terhadap Nabi Isa alaihissalam, gitu ya. Ketika ada tamu, misalnya saya terima tamu nih, orang Kristen, hampir tiap hari saya terima tamu orang Kristen. Yang saya buka kitab ini, semuanya kitab-kitab ini saya buka depan mereka, saya suruh mereka baca sendiri. Saya suruh mereka baca sendiri. Karena kalau saya buka Quran kan mereka belum tentu percaya, ya. Jadi yang saya buka kitab mereka, saya suruh baca. Bener nggak Yesus di dalam kitab kamu nih sholatnya sujud? Ada ayatnya Bun. Ya, Matius 26:39. Yesus berdoa dan sujud. Berdoa kepada siapa? Kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Tuhan yang Maha Esa. Ini katanya Tuhan, tapi berdoa kepada Tuhan gitu. Tapi kalau dibilang Tuhannya berapa? 1. Berarti Yesus doanya sama siapa? Kepada diri sendiri. Gitu paling jawabannya. Nah, Yesus ternyata di dalam kitab ini doanya sujud. Yesus waktu kecil juga disunat. Ada ayatnya. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Kalau tidak meniadakan hukum Taurat, berarti mengikuti hukum Taurat, gitu kan? Kalau mengikuti hukum Taurat, berarti nggak makan babi, sunat dan sebagainya. Berarti Yesus nggak makan babi. Yesus juga puasa. Puasanya di sini 40 hari. Kita berapa hari Bun? 30. Tambah puasa Syawal 6 hari. Ya, tambah puasa-puasa sunnah udah deket ya Bun ya, 40 hari ya. Nah, terlepas daripada siapa yang disalib dalam kitab ini, ketika setelah disalib jenazahnya diturunkan dan dikafani. Saya bertanya kepada teman Kristen yang datang, sekarang tolong diamati, saya bilang, agama apa yang laki-lakinya disunat, puasa, nggak makan babi, sholatnya sujud, jenazahnya dikafani, gitu. Agama apa? Apa Kristen yang begitu? Ternyata malah kita Bu, Islam ya. Malah Islam yang melakukan sunnah Yesus di Bible malah. Nah, saya bilang istilah sunnah nih karena yang dilakukan Yesus dalam Bible ternyata begitu. Gitu. Dengan begitu orang akhirnya berpikir. Nah, di dalam Kristen itu kan ada konsep ya, konsep keselamatan gitu. Mereka percaya bahwa dosa mereka sudah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Kalau yang pernah dari Kristen pasti paham sekali ini kata-katanya ya. Jadi di dalam konsep Kristen, keselamatan mereka itu harus beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa mereka. Sebenarnya ini konsepnya. Konsep mereka gitu. Ya. Tapi ketika saya tanya, kalau gitu yang nyalib Yesus berjasa nggak buat orang Kristen? Berjasa. Berjasa. Berjasa Bun. Ya. Yang nyalib Yesus siapa? Tentara Romawi. Iya. Ya. Disuruh siapa? Gubernur Pontius Pilatus. Diminta sama siapa? Imam-imam Yahudi. Imam-imam Yahudi dapat Yesus dari mana? Dari muridnya Yesus, Yudas Iskariot. Pernah dengar ya Bun ya? Nah, Yudas Iskariot menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi atas bisikan siapa? Ada ayatnya, ada ayatnya. Iblis membisikkan rencana ke hati Yudas untuk menyerahkan Yesus ke Imam Yahudi. Berarti iblis, Yudas, Imam Yahudi, Gubernur Pilatus, tentara Romawi
buat orang Kristen berjasa atau enggak? Berjasa. Kan gampang punya sebenarnya. Berjasa. Berarti iblis berjasa sebenarnya. Kalau berjasa masuk surga masuk neraka, Bu? Oh. Salah kalau berjasa. Kan buat orang Kristen berjasa. Harusnya masuk surga masuk neraka. Mau gitu satu surga sama iblis gitu. Nah, ketika sampai pertanyaan itu, Ustadz, baru mereka berpikir, oh, ada ayatnya loh ternyata begitu ya. Udah mau baca? Iya. Mau nanti. Nanti ya yang itu ya. Nah, jadi konsep keselamatannya ternyata kalau dianalisis ternyata baru ketahuan bahwa konsep itu adalah konsep belakangan gitu. Karena diceritakan juga murid-murid Yesus sebelum Yesus disalib, murid-muridnya juga melarikan diri semua gitu. Nah, kalau orang melarikan diri itu berarti dia tahu nggak kalau junjungannya mau disalib untuk nebus dosa mereka gitu. Seolah-olah gitu, Bun. Kalau saya tahu Bunda mau disalib nebus dosa saya seharusnya nungguin atau saya lari? Ini lari semua gitu. Oh, ini Qurannya. Ini kok lari ya? Nah, gitu ya. Jadi banyak kejanggalan-kejanggalan yang memang konsep keselamatannya itu adalah konsep yang berasal dari Paulus. Nah, terus kalau kita bandingkan konsep keselamatan dalam Kristen itu yang adanya di dalam Perjanjian Baru, ternyata kalau dibandingkan dengan konsep keselamatan yang ada di Perjanjian Lama punya orang Yahudi yang tadi ini yang tanah ini, ternyata berbeda, Bun. Ternyata berbeda. Orang Yahudi punya kitab, kalau mau selamat harus bertobat. Gitu. Ada ayatnya, Yesaya 1 pasal 16 sampai 18. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Mirip nggak Ustaz sama amar ma'ruf nahi mungkar? Iya, mirip ya, sama. Mirip ya? Iya, Malah ada kata basuhlah. Basuh itu apa? bersihkan. Wudu. Iya. Ya. Baiklah, mari kita berperkara. Tulisannya firman Tuhan gitu. Ya, di dalam kitab ini. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayatnya bunyi begitu. Kalau di kitab Yahudi, kalau ada ayat begitu, dosa yang merah seperti kirmizi bisa putih seperti salju, atau merah seperti kain kesumba bisa putih menjadi seperti bulu domba, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa? Beda dengan konsep keselamatan Kristen. Kalau mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk nebus dosa mereka, mereka tidak selamat. Ya, itu konsepnya beda, konsep keselamatannya. Keselamatannya berbeda. Ada lagi ayat nanti di Ulangan 24 ayat 16. Seorang ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya. Seorang anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Yang melakukan ketetapan Tuhan yang hidup. Yang hidup berarti kan neraka kan? Yang mati berarti yang hidup artinya surga, yang mati berarti neraka. Berarti tidak ada orang yang bisa menggantikan atau menebus seseorang lain gitu. Ini Yahudi. Ternyata Yesus di dalam Bible-nya mereka yang Kristen Sudah menebus. bukan. Ada ajaran yang begini, Bun. Diceritakan di dalam Matius 18 ayat 3, Yesus bicara kepada murid-muridnya. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak masuk kerajaan sorga, kata Yesus. Kalau tidak bertobat, tidak masuk sorga. Berarti kalau bertobat, harusnya masuk sorga. Nah, saya sering bertanya kepada teman-teman Kristen. Studi kasus, ini studi kasus kecil lah. Kalau ada orang mendengar perkataan Yesus waktu itu, terus kemudian dia bertobat, terus kemudian dia mati, masuk sorga, masuk neraka? Surga. Harusnya masuk sorga. Tapi Yesus belum disalib. Lah kan gitu. Iya, betul. Yesusnya belum disalib, Yesus sudah ngomong kalau kamu nggak bertobat, kamu nggak masuk surga. Kalau ada orang dengar dia mati, dia masuk surga, masuk neraka? Masuk surga lah.
Lah Yesusnya belum disalib. Berarti Yesus perlu nggak sebenarnya mati di atas kayu salib buat orang itu? Nggak perlu sebenarnya. Iya kan? Nah, jadi sebenarnya konsep keselamatan dalam Kristen, Bu, itu adalah konsep ciptaan belakangan. Ya, ciptaan belakangan yang boleh dikatakan ciptaan Paulus gitu. Ya. Saya tanya lagi teman-teman yang Kristen, pernah kan ngeliat foto Maria di bawah salib? Iya. Itu Bunda Maria yang di bawah salib di foto atau di gambar itu kelihatannya Bunda Maria tuh lagi nangis atau lagi ketawa sebenarnya? Lagi nangis lah. Kenapa nangis? Karena anaknya disalib. Memangnya Bunda Maria nggak tahu kalau anaknya disalib buat tebus dosa Maria? Aturannya gembira lah. Mestinya gembira lah. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan simpel seperti itu bisa membuka pikiran mereka, ya. Banyak dari yang mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu, alhamdulillah masuk Islam. Ada yang belum kenapa? Karena banyak ikatan-ikatan duniawi, ikatan keluarga, jabatan, pekerjaan. Kadang-kadang mereka belum bisa lepas yang begitu, ya. Tapi kalau yang tidak terikat dengan hal-hal seperti itu, dengan pola pikir yang tadi saya berikan, mudah masuk Islam sebenarnya. Nah, ketika kita sedang membicarakan kita mereka, saya juga sering memberikan persamaan-persamaan. Ternyata konsep ketuhanannya di dalam kitab mereka, ya, itu ternyata banyak yang sama dengan Islam. Nah, jadi saya sebagai orang yang sudah mempelajari kitab mereka, saya berani mengatakan bahwa di dalam kitab mereka masih ada kebenaran, ya, tetapi sudah bercampur dengan kebatilan. Itu. Nah, sekarang kebenarannya apa kira-kira? Kalau tadi ada ayat kontradiksi, ayat palsu dan sebagainya, ternyata kebenarannya apa? Di kitab ini ada di Bilangan 23:19. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Sama nggak Ustaz dengan lam yalid walam yulad? Sama. Nanti ada lagi di Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi, katanya. Mirip nggak Tat sama walam yakullahu kufuwan ahad? Nanti ada lagi di Ulangan 6 ayat 4 bunyinya begini. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Tulisannya gitu, Ehad. Kita mungkin setiap hari baca Qul huwallahu ahad, sama gitu ternyata konsep ketuhanannya, tapi yang punya Yahudi, gitu ya. Nanti ada lagi ayat begini di dalam 1 Raja-Raja ayat 27. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Kita di Islam mengenal ada 7 langit ya Ustaz ya. Belum lagi nanti ada Sidratul Muntaha, ada Ars dan sebagainya. Itu aja semua dibandingkan, ibaratnya Sidratul Muntaha ditambah dengan 7 langit, ditambah dengan bumi, dibandingkan dengan arsnya Allah, itu kan cuma seperti cincin dibuang di padang pasir. Berarti mana mungkin 7 langit dapat memuat Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama dengan 1 Raja-Raja 8:27. Nanti ada lagi di Ayub 9:32, Tuhan bukan manusia. Hosea 11 ayat 9, Tuhan bukan manusia. Ayub 37:16, Tuhan Maha Tahu. Maliaki 3 ayat 6, Tuhan tidak akan berubah. Ayat-ayatnya mirip semua dengan yang di Quran. Ya, nanti konsep keselamatannya juga sama. Tadi saya sudah sebutkan, ayah tidak dapat menanggung dosa anaknya, anak tidak dapat menanggung dosa ayahnya. Yang berdosa itu yang mati, yang mengikuti ketetapan Tuhan itu yang hidup. Bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tarik garis benang merah, sebenarnya dari Yahudi konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya sama dengan Islam. Terus yang membedakan apa nih jadi ini dari antara Yahudi, Kristen dan Islam? Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Kristus atau tidak menerima Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih. Kristen menerima, mengakui Yesus sebagai Kristus, tapi juga sebagai Tuhan. Islam, kita mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih, ya kan?
Tetapi apakah konsep Mesias antara Islam, Kristen, dan Yahudi ini sama? Ternyata beda. Ya, kalau kita menyebut Al-Masih, kita hanya mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam diberikan mujizat, diberikan kekuatan karena dengan cara mengusap, gitu ya. Tapi kalau di Kristen, Yesus sebagai Mesias, karena menurut Kristen dia adalah Mesias yang dijanjikan orang Yahudi atau dijanjikan di kitab Yahudi dari sejak zaman dulu. Tapi kalau orang Yahudi menganggap Mesias itu bukan Yesus. Kenapa? Karena Mesias itu betul-betul manusia, bukan Tuhan yang turun jadi manusia, gitu. Ya, kalau Kristen kan bilang Yesus itu Tuhan yang menjelma jadi manusia. Yahudi bilang enggak, Mesias yang akan datang itu benar-benar manusia, hasil hasil persetubuhan suami istri. Dia murni manusia, bukan Tuhan jadi manusia. Dan Mesias itu menurut Yahudi, dia harus keturunan Raja Daud melalui anaknya Salomo, atau kita kenal Nabi Sulaiman alaihissalam. Mesias itu nanti datang kalau orang tidak ada yang mengangkat senjata, sudah tidak ada perang. Mesias itu nanti akan datang ketika semua manusia sudah mengenal Hashem. Siapa tuh Hashem? Kata ganti Tuhannya orang Yahudi. Orang Yahudi tidak boleh sebut nama Tuhan mereka dengan sebutan yang 4 huruf, Yod, He, Vav, He. Mereka ganti dengan Adonai atau Hashem. Hashem itu artinya nama itu, gitu. Atau Adonai. Adonai itu apa? Rob kalau dalam bahasa Arabnya, ya. Nah, dan juga menurut orang Yahudi, Mesias itu nanti akan datang cukup sekali, gitu. Bukan datang menyelesaikan tugas, pergi, datang lagi, gitu. Bukan seperti itu. Kristen mengatakan bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit di hari ketiga, sudah diangkat, nanti akan datang lagi. Kita Islam juga begitu. Islam kita juga sebagian besar lah ya, sebagian besar. Saya nggak bilang semua. Sebagian besar mengatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan datang lagi untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Tapi kita tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Nah, Kristen menunggu Yesus sebagai Tuhan, gitu bilang. Jadi itulah perbedaan-perbedaan supaya kita mengenal, supaya kita tidak mudah dimurtadkan. Jadi kita harus tahu, makanya kita belajar ini, kita tahu kitab mereka, kita tahu isi kitab mereka. Nah, ketika ada orang ngajak-ngajak kita murtad, kan kita tinggal nanya, ini kontradiksi maksudnya gimana sih? Gitu. Dia malah bingung sendiri. Ketika ditunjukkan, ini kok ada ayat yang tidak asli, maksudnya gimana sih? Bingung sendiri. Jadi, kalau saya kedatangan misionaris, wah saya malah seneng sebenarnya. Bisa jadi latihan atau hiburan gitu. Tapi kalau saudara-saudara kita, atau adik-adik kita, atau anak-anak kita, beresiko nggak, Bun? Resiko. Ya, mungkin di keluarga aman, orang tua mungkin Islami, ya, saudara-saudara keluarga besar mungkin aman. Tapi apakah dia di sekolah aman? Belum tentu. Kalau kita taruh di sekolah yang Islam, mungkin aman. Apakah kalau di jalan dia aman? Belum tentu juga. Ya, saya sering menangani kasus anak-anak bahkan masih SMA ketemu pendeta di depan minimarket, nggak lama dibaptis, ya, sering yang begitu. Karena kurang perhatian dari keluarganya, orang tuanya sibuk cari uang, jarang perhatian, akhirnya anaknya cari perhatian sendiri, ketemu pendeta. Nah, kalau di gereja, Bu, itu yang namanya orang baru, itu benar-benar disambut dengan luar biasa. Dilayani dengan baik sekali. Dianggap seperti keluarga gitu. Makanya banyak yang betah. Ya. Belum lagi nanti masalah bantuan, sembako dan sebagainya. Nanti kalau di minimarket anak kita aman misalnya, apakah di pekerjaan dia aman? Belum tentu. Apakah kalau di instansi dia aman? Belum tentu, ya. Jadi kita semuanya ini tetap, memang kita diajarkan lakum dinukum waliyadin, ya. Agama kita juga sama dengan agama mereka dalam arti kita juga mengajak orang lain untuk masuk agama kita, ya. Sama-sama agama misi nih, Kristen dan Islam. Bedanya kalau di Islam kita kenal lakum dinukum waliyadin, kita juga kenal la ikroha
Fiddin. Tapi kalau saudara kita yang Kristen, ini ada perintahnya. Oh, ada ayatnya di dalam kitab mereka, diperintahkan untuk mencari orang masuk Kristen. Perintahnya apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Itu jadi amanat agung gitu. Makanya kalau belum dibaptis belum selesai kerjaannya gitu. Ya. Kira-kira gitu. Nah, jadi tujuan kita untuk mengetahui hal ini semata-mata tidak lain tidak bukan hanyalah untuk apa? Untuk membentengi iman kita sebagai orang Islam dan juga untuk membentengi akidah kita dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya-upaya pemurtatan. Ya, itu yang kami lakukan. Saya sudah bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid yang berpusat di Surabaya. Kami memang menempuh jalur ini sebagai bentuk perang pemikiran, ya, perang pemikiran dengan saudara-saudara kita di Kristen, terutama karena apa? Karena mereka melanggar aturan pemerintah. Memang nggak boleh, mengajak orang untuk masuk agama kita, kan itu hak yang dijamin oleh negara katanya, Undang-Undang Dasar 1945. Betul, setiap warga negara bebas memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi pemerintah Indonesia punya aturan. Tidak boleh mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Itu ada di aturan keputusan bersama dua menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79. Nah, karena mereka masih banyak melanggar aturan ini, mungkin juga karena sanksinya belum begitu tegas, maka mereka masih melakukan misi-misi seperti itu, ya. Nah, karena umat Islam adalah umat yang terbesar, bahkan bisa dikatakan populasi Islam terbesar di seluruh dunia, maka kita dijadikan target yang empuk gitu ya buat mereka. Ya. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga kita semua sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada salah kata, yang salah datangnya dari saya, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebetulnya Bodondi ini adalah contoh orang yang sudah berada di sirot yang benar, ya. Kan judulnya kan melintasi sirot secepat kilat. Contohnya ini Bodondi. Wah, Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi hari ini kajian kita memang judulnya itu ya, melintasi sirot secepat kilat. Jadi ketika ada info yang benar, nggak boleh pakai lama gitu. Segera ambil keputusan, ikut jalan yang lurus. Jadi kenapa kita memilih Bodondi hari ini? Karena beliau memang orang yang sudah mengambil keputusan cepat untuk berada di jalan yang selamat, jalan yang selamat. Jadi kita sebetulnya hari ini sedang mengambil ibroh, ya, pelajaran dari Bodondi, bahwa beliau insya Allah istiqomah sama seperti kita, ya. Amin. Amin. Ya, sama seperti kita berada di Siratul Mustaqim. Iya. Mungkin Ustadz Dudi Ada doa aja. Hah? Doa, pas doa. Ya? Doa aja nanti. Enggak, bukan. Ada tanggapan sedikit mungkin Ya. dari Baik, alhamdulillah ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang dimuliakan, kita telah mendengarkan bagaimana nikmat hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, bahwa kita tanpa lika-liku yang berat kita diberikan hidayah. Oleh karena itu tanggung jawab kita memelihara. berikutnya adalah menjaga hidayah ini jangan sampai lepas dari genggaman tangan kita. Iya. Caranya bagaimana? Bergerak, ya. Kita harus tampil aktif dalam kerja-kerja dakwah
sebagaimana yang dilakukan oleh Koh Dandi ini. Iya. Beliau luar biasa memberikan inspirasi bahwa seharusnya tugas yang kini beliau emban, seharusnya kitalah yang terdepan, kitalah yang lebih dulu, kitalah yang paling banyak mengambil porsinya. Nah, subhanallah, nanti ini juga ada buku yang ditulis oleh Koh Dandi. Ini buku yang bagus sekali, tadi saya lihat. Nanti insya Allah ada di depan bagi yang mau memilikinya. Harganya 125.000. 125.000. Ini juga sebagai bentuk benteng kita untuk membentengi diri kita, keluarga kita, dan juga ikut berperan serta bagaimana aktivitas dakwah Koh Dandi ini terus eksis sehingga Islam akan diterima oleh banyak manusia. Secara jujur kami tadi mengatakan bahwa sebetulnya tribulasi dakwah yang paling banyak dirasakan selama saya berdakwah itu tidak ada seberat yang pernah ditempuh oleh Koh Dandi. Beliau pernah dicaci, dimaki, dikutuk, mungkin secara fisik juga udah mau dibunuh. Ini luar biasa. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah sampai ada yang nyegat di jalan. Masih ada yang ngasih kue, pulang nanti bawa berkat ya. Berkat. Oleh karena itu ibu-ibu, kita doakan bagaimana Koh Dandi terus berdakwah. Dan siapa yang mendukung dan mensupportnya, kita semuanya sebagai sesama muslim. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Dan tadi Koh Dandi ya, kita sudah ada kasih nomor WhatsApp kepada semua jemaah untuk memberi pertanyaan kepada Koko ya. Untuk pertanyaan pertama, di dalam Bible bukti kalau Yesus bukan Tuhan. Karena ajaran Yesus itu memiliki beberapa aturan yang sama mirip Islam. Tidak makan babi, puasa 40 hari, sunat, bersujud, mengucapkan salam, dan Yesus juga bersyahadat. Pertanyaannya, mengapa umat Kristen masih mengingkarinya? Oke, langsung dijawab atau langsung dijawab? Ya, Silakan. Takut lupa nanti kalau ditutup buku. Iya, betul. Ya, sekarang kalau mereka kan merasa punya hak untuk menafsirkan kitab mereka, ya. Mereka juga punya ayat-ayat lain selain kalau kita kasih Yesus syahadat dan sebagainya. Mereka punya ayat-ayat lain tandingan, gitu, yang menurut mereka itu mengindikasikan atau membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi rata-rata semua ayat yang mereka kasih itu semuanya adalah ayat-ayat yang ambigu. Ambigu, paham ya? Bisa bermakna ganda gitu maksudnya, ya. Bisa dimultitafsir gitu. Makanya buktinya apa? Dari satu kitab yang sama aja bisa timbul 3 kelompok Kristen yang berbeda gitu. Dari satu kitab yang sama gitu, Saudara. Nah, ketika Kristen yang tetap menganggap Yesus sebagai Tuhan, itu sebenarnya adalah pengaruh dari apa? Pengaruh dari 3 pemahaman. Yang pertama karena ada budaya Helenisme. Ada yang tahu Bu, Helenisme? Nggak ada yang tahu ya? Kalau Hermes tahu Bu, Hermes Bu? Langsung tahu kalau Hermes ya? Merek tas katanya gini. Helenisme itu sistem kepercayaan Yunani, ya Bu ya. Di Yunani itu ada dewa Zeus. Dewa Zeus punya anak dari dewi lain namanya Helen. Makanya sistem itu disebut Helenisme. Punya anak dari dewi lain namanya Hermes, jadi merek tas gitu ya. Punya anak dari manusia namanya Perseus. Punya anak dari manusia lain punya namanya Hercules gitu. Jadi dewa Zeus ini dewa yang paling tinggi, itu dewa yang celamitan gitu. Celamitan itu artinya Pak, banyak anaknya. Ya kurang lebih 100 anak. Itu yang disebut dengan Helenisme. Yang kedua itu dipengaruhi juga oleh paganisme Romawi. Paganisme Romawi, di Yunani ada dewa Zeus, di Romawi ada dewa Jupiter. Ya, dewa Jupiter punya anak namanya Merkuri. Anaknya dewa Jupiter tidak sebanyak anak dewa Zeus. Jadi ada Helenisme Yunani,
paganisme Romawi, dan satu lagi apa? Filosofi Platonisme. Platonisme ini adalah juga mempengaruhi Kristen. Nah, tiga pemahaman ini yang Mewarnai. apa ya dibilang ya, menyusup gitu ya, Oh, menyusup ya. menyusup ke dalam teologinya Kristen gitu, ya. Makanya itu yang dipakai oleh Kristen-Kristen yang Trinitarian, gitu. Nah, tadi saya mungkin lupa sampaikan bahwa kalau menurut ibu-ibu nih, Quran itu paham nggak dengan konsep ketuhanan Kristen? Kira-kira harusnya paham, ya. Karena tadi saya sudah menyebutkan tiga kelompok Kristen yang ada sekarang, ini sebenarnya sudah dibantah oleh Quran, gitu. Bahkan nggak cuma tiga ini aja, bahkan aliran yang sudah punah pun itu dulu pernah dibantah oleh Quran. Yang saya maksud adalah, kalau orang Kristen yang Trinitarian sudah dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-73. Sungguh telah kafir yang mereka mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga. Ya, Kristen yang Unitarian karena tidak menyembah Yesus tidak dibantah. Tapi Kristen yang Oneness yang mengatakan Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, sudah dibantah di Quran surat yang sama Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maria. Tapi di Quran surat Al-Maidah juga ayat 116, insya Allah ada dialog. Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu, ya kan? Dan ibumu sebagai Tuhan selain aku. Berarti ada Allah, ada Isa putra Maryam, ada Bunda Maryam. Apakah ada Kristen yang menyembah Bunda Maryam? Hah? Kristen yang sekarang tidak menyembah Bunda Maryam. Tidak, ya. Tapi Kristen sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, itu sudah ada yang menyembah Bunda Maryam. Malah timbulnya di Arab Saudi di pertengahan abad keempat. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar, katanya di Ka'bah ada lukisan Maryam, katanya, sebelum ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Katanya nanti ada lagi patung Maryam dan Isa, katanya. Bisa jadi itu adalah peninggalan Kristen-Kristen yang menyembah Maryam sebagai Tuhan, gitu ya. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa Quran bukan tidak paham dengan konsep ketuhanan Kristen. Quran sangat paham, bahkan malah sudah membantah Kristen yang sudah punah, gitu. Ya, kira-kira gitu, Bang. Ya, Bang. Baik, terima kasih Ko. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Rohayani Nadea. Siapa orangnya? Oke. Bu Ida, pertanyaannya, Ustadz mau nanya, Paulus itu sebenarnya orang apa? Orang mendeling. Ini apa ini? Marga atau apa? Cerita marga kita? Bukan. Paulus itu sebenarnya orang apa? Kemudian, kenapa dia jadi banyak pengikut? Cocok jadi anggota dewan deh nanti ya. Ya. Apa motivasi Paulus untuk manusia? Kemudian pertanyaan menggelitik lainnya, ini saya rangkum ya. Oh. Mengapa lebih Kodonditan? Mengapa lebih suka pakai topi cepio? Apa tuh cepio? Oh, ini cepio. Nah, ketimbang topi lebay, lobe maksudnya. Ini lebay. Sekarang kan sudah jadi ustadz supaya lebih mantap katanya. Waduh. Biar Oke. ada nampak penjiwaannya jadi ustadz gitu loh. Ya. Kalau di masjid, Ya. saya biasa pakai baju koko dan peci Oke. atau kopiah, gitu ya. Tapi saya lebih sering pakai topi begini karena saya nggak mau dipanggil ustadz. Oh, oke. Jangan Ya. panggil saya ustadz. Saya bukan ustadz. Saya prostat. Ya pro ustadz maksudnya. Bu- Oh, proses Ah, ustadz. prostat itu ya. proses jadi ustadz. Oke. gitu ya. Masya Allah. Oke. Nah, saya ini kan pembelajar kristologi. Ini ilmunya ilmu kristologi, Iya. ya kan? Jadi saya tidak mau dipanggil ustadz. Saya lebih baik dipanggil
kristolog. Ah, Jadi kalau kristolog itu ilmunya, kristolog adalah orangnya. ya. Nah, saya pengen kasih door prize. Waduh, Oh, boleh ya Bu ya, oke. sekali ya. Terima kasih. Sebelum saya jawab nih ya. Aha, Jadi kalau kristologi itu orang apa ilmunya, ya. kristolog adalah orangnya. Ya. Saya mau disebut kristolog karena saya mempelajari kristologi. Ya. Ada yang tahu nggak kristolog terhebat di seluruh dunia siapa? Oke. Nah, ini udah Yang sering. di depan ya. Ya silakan. Masya Allah, Nabi Muhammad SAW. Boleh dapat buku ini. Hadiahnya. Nah, Iya. silakan Mas. Ya benar. Ya. Silakan diterima. Masya Allah ya. Ah ini udah rezeki berarti namanya. Ya. Alhamdulillah. Kenapa? Kenapa kok saya langsung beri hadiah kalau tahu bahwa kristolog orang yang mempelajari tentang akidah orang Kristen itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia Oke, paling paham. Masya Allah. Oke. Karena kalau saya belajar gini bertahun-tahun. Hmm. Dr. Zakir Naik juga belajar 4 tahun. Almarhum Syekh Hamid Didat belajarnya 40 tahun. Nabi Muhammad SAW belajarnya dari mana? Dari Wahyu. Dari Wahyu. Masya. Jadi dia paling hebat gitu ya. Masya Allah. Selamat ya Mas ya. Terima kasih Bang. Yang berikutnya tadi pertanyaannya Paulus ya. Iya, tentang Paul- orang banyak followernya. Follower. Siapa Paulus katanya? Ya. Orang apa katanya? Ya. Iya. Paulus itu usianya beda 4 tahun dengan yang diceritakan Yesus. Yesus dan Paulus umurnya beda 4 tahun. Paulus itu adalah seorang Yahudi juga. Ayahnya seorang Yahudi dari suku Benyamin, ya. Suku Yahudi ada 12 suku, yang terakhir Benyamin. Paulus ayahnya suku Benyamin, orang Yahudi, ibunya dari Tarsus Yunani. Jadi ini blasteran nih Bu. Blasteran ya. Jadi Paulus setengah Yahudi, setengah Yunani. Tarsus itu sekarang letaknya di Turki. Turki kan dulu kan menjadi daerah kekuasaan Yunani juga ya. Nah, Paulus ini pernah menjadi warga negara Romawi. Walaupun dia pernah belajar dari rabi Yahudi namanya Gamaliel, dan dia mengaku pernah mengikuti hukum Taurat, tetapi dia pernah jadi warga negara Romawi yang kerjanya mengejar-ngejar pengikut Nabi Isa gitu. Ya, mengejar-ngejar pengikut Yesus untuk diapain? Untuk dipenjara, dibunuh dan dipersekusi dan sebagainya. Tetapi ketika ada satu perjalanan dia yang sedang mengejar pengikut Yesus ke kota Damsyik, di tengah perjalanan dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Katanya apa yang dia dengar? Saul, Saul, mengapa engkau menyiksa aku? Gitu. Saul itu adalah nama Paulus sebelumnya. Sebelum dia berganti nama menjadi Paulus, nama sebelumnya dia adalah Saulus. Gitu. Ya. Kemudian setelah kejadian itu, Saulus mengganti namanya menjadi Paulus dan dia mengaku menjadi pemberita Yesus. Gitu. Paulus sendiri nggak pernah ketemu dengan Yesus, bertemu tatap muka nggak pernah, ya, jalan-jalan bareng nggak pernah, ngopi bareng nggak pernah. Gitu. Nah, dari mana sekarang tiba-tiba kok malah di dalam kitabnya orang Kristen, khususnya yang perjanjian baru, ya, perjanjian baru ini ada 27 surat. 13 surat itu adalah karangan Paulus. Ya. Jadi doktrin Kristen itu memang berpusat di Paulus, bukan di Yesus. Kalau ditanya apa motivasinya gitu ya. Kalau motivasinya sih menurut saya, ini menurut saya. Karena kan ini kan bisa dipahami dari beberapa sudut pandang. Paulus di sini ada yang berteori, punya teori bahwa Paulus itu adalah agen dari kelompok yang disebut dengan Sanhedrin. Sanhedrin itu adalah mahkamah agamanya orang Yahudi. Teori ini Bu ya. Yang kedua, bisa jadi Paulus itu adalah seorang Yahudi tapi yang memang walaupun dia mengikuti hukum Taurat, tapi dia tidak terlepas dari budaya Helenisme. Helenisme yang tadi saya cerita dari Yunani, dia punya. Paulus sendiri itu dia juga sebenarnya tidak begitu lama berdakwah gitulah istilahnya ya. Tahun 65 Masehi dia sudah dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero gitu. Dia juga lama di penjara. Dia juga banyak menulis surat-suratnya dari penjara gitu. Nah, ini yang agak menarik begini.
Jadi dari kitabnya Perjanjian Baru orang Kristen ini 27 surat, yang paling depan itu ada 4 surat yang orang Kristen sering sebut dengan sebutan Injil. Ya, ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya sekali lagi juga menghimbau Bapak Ibu, jangan sebut kitab ini sebagai Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak, Sir? Wahyu bentuknya seperti apa, Bu? Jadi sebutkan apa? Wahyu, pesan atau pengetahuan yang diterima oleh Nabi, yang masuk ke dalam kolbu Nabi, yang dia sampaikan kepada kaumnya atau umatnya untuk zaman itu gitu. Pernah dengar atau pernah baca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil? Gak ada ya, Bu ya? Pernah dengar Hawariyun menulis kitab Injil? Nggak ada. Berarti kalau begitu, kemana yang disebut dengan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Kemana? Mana aslinya gitu katanya? Kalau nggak pernah ditulis oleh Nabi Isa atau Hawariyun, berarti wahyu yang di dalam kolbunya Nabi Isa itu sudah ikut bersama Nabi Isa ketika beliau diangkat gitu. Begitu juga Taurat. Taurat adalah juga wahyu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah tidak ada, sudah wafat, ya wahyunya sudah tidak ada juga, udah ngikut gitu. Ya, jadi kalau ibu-ibu misalnya mendengar ada orang Kristen, orang Islam bilang kitab kami palsu, lalu mana kitab aslinya? Ya nggak ada, karena sudah ngikut bersama nabi-nabinya gitu. Nah, kata kitab di dalam Quran yang kita sering membaca, kitab Taurat, Zabur, Injil. Kata kitab itu sendiri bukan berarti harus seperti ini, Bu. Tidak harus berbentuk buku gitu. Zaman Nabi Musa apa sudah ada buku? Belum. Zaman Nabi Isa apa sudah ada buku? Belum. Ya. Jadi kata kitab di dalam Quran itu konteksnya artinya bisa apa? Wahyu yang ditulis, ya. Suhuf juga itu kan wahyu yang ditulis. Ketika dikumpulkan disebut kitab, gitu ya. Tapi selain itu juga bisa berarti apa? Hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah SWT untuk suatu kaum tertentu. Gitu ya, Bun ya. Jadi Paulus itu memang boleh dikatakan dia mengajarkan sesuatu yang baru yang tidak pernah Yesus ajarkan. Gitu. Yang diajarkan apa? Kalau perlu tahu sekalian nih ya, mumpung saya lagi jawab nih. Paulus mengajarkan sebuah konsep yaitu dosa waris. Nah, warisan kok dosa, warisan tanah gitu ya. Jadi ada konsep dosa waris. Dari mana? Paulus bilang bahwa Hawa, istrinya Adam, ini kan yang pertama kali makan buah kuldi. Itu adalah dosa. Dosa yang dilakukan oleh satu orang itu sudah menjalar kepada setiap manusia gitu. Ya. Jadi setiap bayi yang lahir sudah berdosa. Makanya ketika saya tanya teman Kristen dengan dosa waris, bayi lahir 1 minggu meninggal, masuk surga masuk neraka? Nggak ada yang berani jawab. Orang sudah berdosa. Iya, kalau mereka bilang masuk surga, apa bisa dosa masuk surga? Kalau masuk neraka, teganian gitu Tuhan masukin bayi ke neraka. Jadi itu adalah konsep yang memang tidak sama dengan konsep yang diajarkan oleh Yesus dalam 4 gospel itu gitu pun ya. Yesus mengajarkan kalau kamu tidak bertobat, kamu nggak masuk surga. Paulus mengajarkan di Efesus pasal 2 ayat 15, kalau Yesus yang mati di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Nanti di Roma 5:12 bahwa kamu harus mengaku dosa yang Hawa itu sudah menjalar kepada manusia. Nanti dikatakan lagi, kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kamu nggak selamat. Jadi ada perbedaan ajaran antara Paulus dan Yesus. Kira-kira gitu ya tentang Paulus, ya Bun ya. Gak usah ikutlah Paulus. Tapi gini, Bun, ini mohon maaf, saya bukan membela Paulus. Tapi Paulus tidak 100% salah. Ya, saya bilang nih, saya berani ngomong karena ada ayatnya. Paulus tidak 100% salah.
Kenapa? Karena Paulus juga bilang kalau wanita berdoa tuh harus bertudung. Oh. Kalau nggak bertudung, wanita harusnya cukur rambut gitu. Botak, harus botak kalau kata Paulus, kalau wanita berdoa tidak bertudung. Nah, saudara kita yang Kristen, yang ibu-ibu, yang wanita, ada lihat bertudung, Bu? Enggak. Ada, cuma sedikit, Bu. Kristen, suster. Kalau pastor tidak bertudung, Bu. Suster Katolik bertudung. Kalau umat Katoliknya tidak. Ada yang bertudung tapi sedikit. Kristen Ortodoks, Bu. Ya, mereka berkerudung juga seperti kita. Ya. Jadi sebenarnya Paulus mungkin juga tidak 100% salah, tapi ajarannya Paulus yang sudah beda dengan ajaran Yesus, ajaran Paulus ini juga dirubah lagi sama gereja. Gitu. Ya. Karena Paulus juga bilang begini, Bu. Kepala dari istri itu suami. Kepala suami itu Yesus. Kepala Yesus itu Bapa. Kalau begitu kan Paulus tidak menganggap Yesus setara dengan Bapa. Iya kan? Ada hierarki, ada tingkatan gitu. Tapi apa namanya? Di abad keempat, Bapak Gereja merubah Yesus yang awalnya tidak setara menjadi setara dengan Bapa. Co-equal, co-eternal gitu. Di abad keempat, 400 tahun setelah Yesus nggak ada. Jadi ini ajarannya memang berevolusi gitu lah. Paulus hanya pemicu aja. Jangan berevolusi. Karena gini, kalau saya berani bilang berevolusi karena teologinya Kristen, Bu ya. Teologinya Kristen itu tidak perlu 10 tahun, tidak cukup 10 tahun, tidak cukup 100 tahun, ratusan tahun. Dari tahun 325 Masehi sampai tahun 787 Masehi baru selesai teologinya. Ini mau sekalian nggak nih konsili-konsilinya? Hah? Konsili Nisea ya. Masih ada Paulus, Ustaz. Ya Paulus yang sekarang Paulus tukang kredit mungkin, Bun. Kalau yang sekarang bukan Paulus, itu Paus. Ya, Paus itu adalah simbol pemimpin tertinggi di agama Kristen Katolik. Ya, kalau Ortodok bukan Paulus namanya. Kalau Protestan juga tidak punya Paulus, tidak punya Paus. Ya, ini buat sharing juga yang lain ya mungkin ya. Akidahnya Kristen itu berevolusi saya bilang tadi. Karena nggak butuh, nggak cukup 10 sampai 100 tahun, ratusan tahun. Konsili pertama 325 Masehi menganggap Yesus punya hakikat yang sama dengan Bapa. Jadi Yesus baru dianggap Tuhan nih. Konsili 325. Konsili 381 di Konstantinopel, Roh Kudus juga Tuhan. Iya, ditambah ya. 431 di Efesus, Maria sebagai Theotokos, Bunda pengantar Tuhan ke bumi. Jadi Tuhan mau turun ke bumi harus ada yang ngantar gitu. Ya. Kemudian 451 Konsili Kalsedon. Yesus punya sifat ganda, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Konsili Konstantinopel II tahun 553 Masehi. Yesus bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristusnya. Konsili Konstantinopel III tahun 681 Masehi. Yesus punya satu kehendak atau dua kehendak gitu, Bu. Bingung nggak, Bu? Sama saya juga bingung, Bu. Konsili terakhir di Nisea kedua tahun 787 Masehi. Yesus bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon gitu. Jadi 787 sampai 325 ya, 325 ke 787 berapa ratus tahun itu, Bu? 400 tahun lebih untuk membentuk akidahnya Kristen. Repot ya akidahnya ya. Nah, ya, itu pun sampai sekarang belum selesai, Bun. Belum selesai ya. Saya pernah tanya sama pendeta, Pak Pendeta, kapan selesainya? Saya bilang gitu. Sampai kiamat kata gitu. Gitu ya, Bun ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Silakan. Alhamdulillah. Jadi Oke kok, dua penanya terakhir izin ya. Karena waktu kita juga terbatas. Padahal yang WhatsApp ke kita banyak banget ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum Ko Dondi. Waalaikumsalam. Saya punya pegawai yang bagus sekali kinerjanya. Dia Kristen, tapi orangnya amanah, pintar, tanggung jawab. Di tempat kerja, saya menerapkan aturan-aturan Islam.
minta dia untuk menerapkan aturan tersebut. Misalnya nih, saat sholat Jumat, pegawai itu kan harus berhenti kerja, melakukan sholat Jumat. Tapi dia tetap ngikuti aturan saya. Tapi di sisi lain, dia juga taat ke gereja kok. Saya ingin sekali mengajak dia untuk masuk Islam. Bagaimana saran Kodondi untuk bisa mengajak dia masuk Islam? Karena saya pengen menjadi seperti seorang Kodondi, katanya. Ya, bismillah. Agak-agak berat ya, Ko. Maksud Gini. saya beratnya itu dianya mau menjadi seperti Kodondi. Bukan. Maksud saya begini, kita harus berhati-hati ya. Berhati-hati dalam artian kita juga tidak boleh mensiarkan agama kita kepada orang yang sudah beragama. Hati-hati ya. Tapi kalau dalam ranah diskusi ya, bukan kita merayu atau mengajak-ngajak. Kalau dalam ranah diskusi masih boleh. Tadi saya sudah sebutkan bahwa di dalam kitabnya dia sendiri, dalam kitabnya Kristen sendiri, itu ayat-ayatnya jelas. Kasih tahu dia, Yesus sholatnya sujud, Yesus disunat, Yesus puasa. Iya, Yesus nggak makan babi, Yesus jenazahnya dikafanin. Nah, tanya aja siapa yang melaksanakan gitu. Itu paling mudah sebenarnya, karena ayatnya ada gitu ya. Itu caranya ya. Caranya. Tetapi kita juga harus adil kepada karyawan kita sekalipun ya. Kalau memang karyawan kita kerjanya bagus, kita juga harus adil. Penghargaan juga harus boleh dihitung secara adil gitu. Kemudian kalau memang Jumatan, kita nggak boleh paksa dia untuk ikut sholat, nggak boleh paksa. Ya, kalau dia mau sendiri, ya alhamdulillah. Tapi kita juga nggak boleh memaksa orang untuk masuk atau menjalankan syariat Islam. Tapi kalau hanya untuk berdiskusi dengan karyawannya, dengan ayat-ayat yang tadi, itu boleh. Tapi kalau mengajak sampai merayu, apalagi sampai mengiming-imingi dengan sesuatu, itu nggak boleh. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Kalau wannabe Kodondi gimana? Nah, itu belajarnya lumayan panjang. Dan itu juga harus punya bukti-bukti dokumen ya. Iya. Karena gini juga, saya pernah yang bulan sebelum saya ke Medan yang sekarang, 2 bulan yang lalu saya ke Medan, di sebuah masjid, di komplek rumah apa saya lupa. Ketika saya tunjukkan satu-satu, saya bacakan, ketika saya tanya jawab, ada seorang jamaah ya, bapak-bapak, di ujung itu. Saya tahunya dia profesor belakangan. Ketika dia tanya, saya nggak tahu kalau dia profesor. Kodondi, itu kitab berapa duit harganya? 100 juta saya bayarkan. Bukan soal 100 juta, hanya saya bilang nyarinya susah gitu kan. Iyalah. Nah, jadi memang kitab-kitab yang saya beli ini adalah kitab-kitab yang memang saya tahu di dalamnya ada masalah apa yang saya bisa pakai sebagai bukti gitu. Oh iya. Ya, saya tidak mau bicara dengan orang Kristen tanpa bukti. Kalau saya bicara harus ada dokumennya gitu. Gitu Bang. Jadi ya. Baik, Mudah-mudahan terima menjawab. kasih Kodondi. Penanya terakhir. Kenapa kata Allah atau Allah masih digunakan oleh LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyimpangkan makna yang seharusnya menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kata Allah itu bermakna nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan jabatan. Bagaimana respon komunitas pengurus mu'alaf dan komunitas Islam menanggapinya? Apakah MUI sudah melayangkan protes kepada Lembaga Alkitab Indonesia tersebut? Baik, alhamdulillah. Ini yang bertanya pasti belajar kristologi nih Mas ini. Oh, ini yang nanya pantesannya. Ya, gini, jadi memang kalau jawaban singkatnya mengapa kata saya nyebutnya Allah ya kalau dalam kitab ini ya. Saya bacanya Allah Tat kalau di sini. Karena di sini kata Allahnya nggak pakai tasdid Tat. Jadi Allah gitu ya. L-nya dua, tapi nggak pakai tasdid gitu. Kenapa ada kata Allah di dalam kitabnya Kristen? Jawaban pendeknya adalah karena memang ditujukan untuk menginjili orang Islam. Udah, gitu, judulnya gitu aja. Ya, sebelum saya lanjutkan, mereka juga mencetak kitab-kitab ya dengan tulisan seperti ini. Ditulisnya Kitab Suci Injil. Ya.
Kitab suci Injil. Terus kemudian di sini Yesus juga pakai nama Isa Al-Masih. Kitab ini sengaja dicetak, sengaja dibagikan kepada orang Islam. Dibaca, nih Isa Al-Masih, nih Allah. Nanti mereka juga cetak yang begini. Ini kalau sekilas ya, sekilas, dari jauh nih. Mirip Quran nggak? Mirip, langsung bilang mirip gitu ya. Ini juga sengaja dicetak untuk dibagikan kepada orang Islam. Di sini juga ada sebutan Yesus Kristus, Isa Al-Masih gitu. Ya. Jadi memang triknya banyak mereka. Triknya banyak. Nah, kita tahu bahwa penggunaan kata Allah di dalam kitab mereka itu dulu ternyata memang diinisiasi oleh orang-orang Belanda yang ingin mendekati orang Islam supaya masuk Kristen. Bukan, sesudahnya. Kira-kira di tahun 1936 itu ada dokumen dari mereka yang memang mereka mengatakan memang ada pepatah begini Bun. Kalau kita mau menebang sebuah pohon yang besar itu, kita harus menggunakan kampak yang gagang kampaknya berasal dari pohon itu. Apa? Nah, jadi kata Allah itu adalah, kata Allah kan bagian daripada umat Islam. Itu yang dipakai oleh mereka untuk mengambil orang Islam gitu. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, apa tanggapan kita atau tindakan ya yang sudah kita lakukan? Kami bersama teman-teman di Jawa Timur ya, di Jawa Timur, kami sebenarnya sudah membentuk sebuah komunitas yang tujuannya memang untuk memperjuangkan penghapusan kata Allah di dalam Bible. Sudah kita lakukan. Bahkan sudah kita inisiasi sebelum ganti presiden. Ya, sebelum pemilu lah waktu itu. Ya, karena kan kita tahu lah yang kemarin-kemarin itu Kemenaknya siapa gitu kan, tahu kan? Jadi kita sekarang insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Dan sebenarnya gini, ini juga informasi ya. Yang tidak setuju dengan kata Allah di dalam kitab LAI, itu bukan cuma umat Islam aja, Bun. Sebagian orang Kristen juga tidak setuju. Tidak setuju, ada juga Kristen yang tidak setuju. Bahkan LAI dulu pernah dituntut di muka pengadilan. Yang nuntut bukan orang Islam, orang Kristen juga yang nuntut. Karena menurut orang Kristen yang menuntut itu, kata Allah itu adalah nama Tuhannya umat Islam, jangan dipakai. Nah, mereka bilang nama Tuhannya orang Kristen itu Yesus atau Yahweh gitu katanya. Itu. Tapi tuntutan mereka dihentikan oleh pengadilan karena yang menuntut perorangan bukan lembaga gitu, Mas. Nah, jadi kami juga mohon doanya, nanti kita akan bergerak lagi tentang penghapusan kata Allah di dalam Alkitab, ya. Tujuannya tidak lain, tidak bukan mereka memang untuk mendekati orang Islam, gitu aja. Iya gitu. Nah, ini juga ada fakta menarik. Orang Yahudi mengenal 7 nama Tuhan. El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-Heh, dan Zebaot. Dari 7 nama ini, yang dianggap paling suci adalah yang Yod-Heh-Vav-Heh. Orang Kristen nyebutnya Yahweh, gitu ya, atau Yehova, gitu. Tapi ternyata kenyataannya orang Yahudi Arab menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav-Heh ke dalam bahasa Arab menjadi kata Allah. Sama dengan nama Tuhan umat Islam. Kemudian yang menarik lagi, orang Kristen Arab juga taunya kata Allah itu adalah nama Tuhan, bukan predikat gitu. Ya, ada sebuah kamus Al-Munjid, mungkin Ustaz tahu. Nah, kalau lulusan pondok pasti tahu. Di dalam kamus Al-Munjid itu, yang karangan orang Kristen, karangannya pendeta malah, pendeta Timur Tengah, namanya pendeta Louis Makluf, menyebutkan atau mendefinisikan kata Allah itu adalah ismu al-zat, al-wujud, al-wajib. Nama gitu. Jadi hanya Kristen Indonesia yang menggunakan kata Allah di dalam kitab mereka, tapi bukan nama sebagai predikat gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya.
Baik, terima kasih sekali lagi kepada Koh Donditan. Masya Allah, terima kasih. Tentunya di kajian Sa'ban melintasi Syirot secepat kilat. Tentunya persembahan dari Yayasan Marhamah Khaira Ummah. Oke. Tapi yang jelas itu saking saya semangatnya kok, ya, bahwa ternyata kajian Koh Dondi ini seperti Ustadz Dudi tadi bilang itu berat-berat gimana gitu. Dan kita ini salah satu pengetahuan kita yang kita dapatkan yang luar biasa hari ini, ya, benar. Dan yang jelas sebelum saya akhiri kegiatan kita, saya akan umumkan untuk donasi, ya, pembangunan dakwah, ya, rumah dakwah kita, mushola dakwah, ya, rumah dakwah kita. Yang jelas untuk total ikrarnya sebesar Rp23.900.000. Kemudian infak tunainya termasuk di kotak infaknya itu sebesar Rp11.870.000 dan totalnya hari ini adalah Rp35.770.000. Masya Allah, takbir. Takbir. Dan kami ucapkan terima kasih Ustadz Dudi Abu Yahya, terima kasih. Kemudian juga Bunda Roni Reskita Siregar, terima kasih. Terima kasih juga Koh Donditan, luar biasa. Insya Allah banyak manfaatnya kita untuk hadir di hari ini. Yang jelas juga sebelum saya mengakhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Ustadz Dudi Abu Yahya. Kami silakan. Marilah sejenak kita menengadahkan tangan kita, menundukkan wajah kita, merendahkan hati kita untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengabul doa sebelum kita mengakhiri majelis ini. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman sahama fina khaira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa 'amal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas nikmat hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami. Teguhkanlah hati kami di atas hidayah-Mu. Berikanlah kami taufik untuk mengamalkan ajaran Islam dengan penuh komitmen dalam hidup hingga akhir hayat kami. Wafatkan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Jangan Engkau sesatkan kami setelah Engkau berikan jalan yang kebenaran. Jangan Engkau cabut hidayah yang telah Engkau berikan setelah Engkau sematkan di dalam hati kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadikanlah kami menjadi orang-orang yang meraup pahala dan berkah Ramadan. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah saum, kemudian melaksanakan salat malam, membaca Al-Quran, bersedekah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah urusan Yayasan Marhamah Khaira Ummah untuk mendirikan rumah dakwah dan mushola. Jadikanlah kami pejuang-pejuang dakwah yang siap memperjuangkan Islam untuk tersebar cahayanya ke seluruh dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, wafatkan kami di atas agamamu, bertauhid dengan agamamu, dan jadikanlah kalimat terakhir ketika kami menghembuskan nafas yang terakhir adalah kalimat La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.